penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Kehormatan Purnawirawan TNI. Beliau mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengusulkan Gibran dicopot atau dimakzulkan itu kampungan. Beliau juga mengatakan seharusnya saat ini kita harus bersama-sama membangun negara dan bangsa ini. Statement kedua saya setuju. Statement yang pertama yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengusulkan Gibran untuk dimakzulkan itu adalah kampungan, saya sangat tidak setuju. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak setuju. Yang pertama, para purnawirawan TNI maupun kelompok-kelompok lain, dari akademisi, dari koalisi masyarakat sipil, bahkan saya sekalipun, itu juga merasa perlu agar Gibran ini tidak jadi beban dari pemerintahan Presiden Prabowo. Karena selama Gibran tetap menjadi wakil presiden, menurut saya itu akan menjadi beban bagi Pak Prabowo karena masalah pencalonan Gibran ini penuh dengan kontroversi. Tidak usah kita menafikan bahwa ada proses yang melanggar etika dan moral dalam meluluskan Gibran menjadi calon wakil presiden waktu itu. Putusan MK nomor 90 terang benderang menunjukkan hal itu, dan keputusan MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memutuskan hal yang sama, bahwa ada indikasi Ketua MK waktu itu Anwar Usman terindikasi membiarkan terjadinya intervensi, dan Anwar Usman dianggap melanggar etika dan moral berat, makanya dia diberhentikan jadi Ketua MK. Ini suatu fakta yang tidak bisa kita nafikan. Fakta berikutnya adalah memang kapasitas dan kapabilitas seorang Gibran belum saatnya atau belum memadai untuk jabatan setinggi itu. Dan yang berikutnya lagi perlu saya garis bawahi bahwa menyuarakan keprihatinan yang disuarakan salah satu kelompok seperti purnawirawan TNI itu hak warga bangsa dan dijamin oleh konstitusi. Dalam negara demokrasi, hal itu menjadi keniscayaan yang harus kita terima dengan baik dan lebih bijak menanggapi. Karena concern kita, para purnawirawan yang sudah sepuh-sepuh itu, termasuk mantan wakil presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, kemudian Jenderal Faruk Rosi, Laksamana Slamet Subianto, Marsikal Hasnawi Asnan, dan banyak tokoh-tokoh purnawirawan yang lain, itu tidak punya kepentingan mereka. Mereka tidak punya kepentingan jabatan. Dan mereka sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak dari barisan pendukung salah satu capres pada saat Pilpres 2024. Ada yang mendukung 01, 02, dan 03. Dan kenyataannya adalah kita semua sekarang mendukung Presiden Prabowo. Dan kenyataannya memang kita melihat bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden itu sudah cacat secara moral, cacat secara etika. Kita mengkhawatirkan kalau terjadi apa-apa dengan Presiden Prabowo, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu harapan saya. Tapi kalaupun terjadi, yang nanti kebetulan naik adalah Wapres dengan kapasitas seperti itu, dan kemudian ada lagi tentang isu-isu fufu-fafa dan isu-isu yang lain, apa jadinya negara ini? Langsung Mulyono yang dia ngomong.
Itu orang pembenci udah kelihatan. Justru ini kebijakan pemerintah. Jokowi itu pengecut, pecundang itu. Nah itu Kita lihat yang nanti, kita buktikan. Ini kelihatan ini orang ini udah. Berarti ini kan udah kelihatan kalau orang itu pembenci sama Pak kelihatan dia Jokowi. ini. Justru kita berpolitik itu Jokowi itu kita pengecut, pecundang. Pak. Siapa yang pengecut? Siapa yang pengecut? Pak, dengerin dulu. Orang-orang Saya pinter itu nggak saya sembarang ngomong dari orang dulu pintar. sampai sekarang memperhatikan Jokowi, saya menunggu Jokowi korupsi, tapi tidak ada. Makanya orang mencari-cari dari ijazahnya karena tidak ada korupsinya. Udah korupsi, ijazah palsu. Astaga, Buktikan. naga. Waduh, ini provokator juga ini orang nih. Kenapa nggak bisa membuktikan? Jangan bilang itu kok dosa-dosa. Buktiin itu Mulyono. Mulyono itu jadi laki-laki. Mana ini? Tanggung jawab loh. Ini Yang jadi banci. Jangan di pengecut. Ini barisan daripada orang sakit hati juga nih mungkin nih. Kenapa nih masalah ijazah Mulyono harus membuktikan. Ini juga Harus masalah membuktikan, koruptornya nggak dia boleh harus laki membuktikan. sejati. Jangan Kenapa bawa gitu? preman, Aduh. Ya. Jangan bawa preman. Ada umpatan lain. Ini bukan jauh. ya kan yang ini boleh Pengecut apa Jokowi kita itu. sebagai orang-orang kecil timbulnya pergaduhan ya seperti ini. Teriak-teriak Jokowi itu patang lehernya pengecut. sampai mau putus. Kan di situ. Orang yang benci orang yang benci Jokowi itu dua hal. Satu yang dicekal, dua pembela Anies Baswedan, itu aja. Jokowi itu pengecut. Mungkin dia dicekal Pengecut atau sama dia Anies pengecut. Baswedan tuh. Jokowi pengecut, lari dari tanggung jawab, bukan lelaki sejati, nggak gentle. Sudah bahasa R-mu dibaikin dulu, masa ngomongin orang tahu. R-mu ya dibaikin. Harusnya Jokowi membuktiinnya gimana, Bang? Jokowi Iya. itu ya, Terangin secara dong. dia Bang. laki-laki Saya nggak sejati, tahu, Bang. secara dia lelaki sejati, dia harus mempertanggungjawabkan lah, menjelaskan, Bertanggung apa? Yang bertanggung jawaban apa? lah. Mempertanggungjawabkan apa? Udah Bang, biar mempertanggungjawabkan apa Jokowi? Ayo. Ijazahnya, Bongkar. kalau benar Kan sekarang lagi dimajuin ke ranah hukum, Bang. kebohongannya, Lagi dibuktiin. ijazah palsu. Kamu tahu palsu dari mana? Kamu tahu palsu dari mana? Asal sebut aja kamu. Kejar terus Bu, kejar Nah, Bu. kamu tahu palsu dari mana? Kamu yang menyabacot doang. Tahu palsu dari mana kamu? Wah, Kamu gitu. yang pecundang tuh nggak? Fitnah orang. Ini fitnah. Dia nggak tahu dosa Iya. mungkin dia nih. Dia golongan Anies Baswedan itu. Orang seperti ini Ya harus kan, dibasmi, Bang, Ya kan merusak. seperti ini yang batang leher sampai mau keluar. Mana sih? Ya, di bawah Mana tadi? pengadilan, Sirian kenapa? mana? Si mana tadi Rian? Rian mana tadi? Ya kamu naik di situ tempat. Itu awan turunin, Bang Solikin. Naikin Rian. Rian. Kamu ini ada aja. Rian naikin. Ini siapa yang makin Rian. pesona ini? Ah, udah kau diam aja Bunda Desi, udah diam. Mana Rian naikin. Naikin dia. Mana dia? Rian, kamu jangan tolol lah Rian. Kenapa nggak di 2019 ya kan? Kenapa baru sekarang dinaikin masalah isu tentang ijazah palsu Rian? Jadi mudeng saya Bang Eli. Ya gini ya Rian ya. Ya, Rian. Yang satu Iya. R-nya rusak, yang satunya bacotnya rusak. Udah kok Bang Robi, jangan kau banyak bacot ya Bang Robi ya. Kau diem. Aduh, orang-orang gila Diem kok tuh. Bang Robi ya. Jadi saya nggak tahu Bang Eli. Desi ya, udah Desi, saya gila. Udah, mana tadi Rian mana? Ngapain ada orangnya? Oh tunggu. Rian Yang tolong satu nih. R-nya rusak. Terus mau ngapain? Mau ngapain pesona? Pesona udah, kamu kok ganteng udah, gak sih udah. pesona? Temperamen. R-nya kurang. Ya udah Bang, Solikin, sandalku udah saya pakai ini. Kamu Yang turun ini dulu ya, Bang, nggak ada remnya Turun, loh Bang Bang. Eli. Pesona harus dikasih sambal yang pedas sih si pesona. Yang satunya R-nya rusak. Periksa Jokowi periksa. Sehat bang? Alhamdulillah bangku sehat. Nih,
suaranya masih berat-berat basah juga bang ya. Baru bangun bang. Arif masih hidup juga. Halo abang gua Agape, sehat selalu abang Agape, salam sejahtera bang Agape. Bosmu sudah minta maaf itu, bosmu sudah minta maaf itu. Iya, salam sejahtera, semoga rezeki anda lancar, keluarga anda sehat selalu. Amin, amin. Itu saling mendoakan bang Agape. Bahagia, Itu fungsinya silaturahmi seperti itu bang Agape. Oke bang, kita sapa dulu nih Bang Ahmad RI baru masuk. Selamat pagi ya bangku. Bang Ahmad, selamat pagi bang. Nah itu belas kali. Oke Bang Arif, lanjutkan. Gimana pendapat abang nih tentang sekarang ini? Yang lebih prinsip yang mana nih bang? Soal ijazah palsu, soal Pak Gibran atau yang mana? Ini soalnya ijazah berlanjut nanti ke tentang Pak Gibran ini. Jadi intinya begini, yang ada tertera sekarang kan masalah ijazah, ya kan? Dan itu pun mereka yang telah terlapor ini merasa terzolimi. Nah, bagaimana pendapat abang nih? Paling Mbak. Ini dimatikan dulu teman-teman yang lain ini Mas Ahmad. Ya, host di mute dulu host teman-teman ya. Doubling semua itu juga. Saya nggak nyaman ngomongnya. Ya, betul. Paling berapa goreng sing Malah ngobrol garam ya. Jadi gini ya bangku, intinya proses ini kan udah sampai ke pengadilan abangku. Jadi kita kawal, kita percayakan ke pengadilan yang ada di Solo. Adapun persoalan-persoalan kita mendukung siapa dan kita mendukung siapa, kita tidak perlu ditonjolkan dalam forum-forum formal. Jaga sikap netralitas kita terhadap suatu persoalan. Kalau bisa jauhkan dari sifat fanatis buta atau rasa suka yang berlebihan terhadap tokoh, terhadap individu seseorang. Kita boleh fanatik ke nabi-nabi kita, ke rasul-rasul kita. Kita sesama manusia wajib saling menghormati, itu batasan ukurannya seperti itu saja. Kita menghargai, kita menghormati beliau-beliau yang telah berjuang seperti itu. Adapun persoalan-persoalan dunia seperti misalkan latar belakang seorang, kita serahkan ke ranah hukum yang sedang berjalan seperti itu aja. Jadi netral saja, objektif saja, jujur saja, tidak perlu kita habis-habisan membohongi diri atau membohongi orang lain untuk hal yang kita saja tidak untung seperti itu. Kecuali kita dibayar, saya dibayar nih sama Bang Fans Gibran ini 10 juta per bulan untuk mendukung seseorang, memang punya kewajiban seperti itu. Tapi kalau kita ini sifatnya netral, tidak dibayar siapapun, kita enak-enak saja. Apalagi kita bukan kader partai atau tidak teraliansi dengan ormas, tidak teraliansi dengan keluarga besar beliau. Kita tidak punya kewajiban membela habis-habisan fanatik buta yang membuat kita tidak jujur dalam berkata-kata dan berpikir dan bernarasi seperti itu. Itu saja. Kalau saya percayalah ke mekanisme hukum yang ada di PN Solo untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti itu. Baik tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, cuma kan di persoalan di situ. Mereka ada ranahnya untuk menyelesaikan secara baik-baik lewat mekanisme di luar hukum, mediasi maupun lewat jalur kesepakatan. Itu saja, ntar kita tanggapi yang lain. Silakan kasih waktu yang lain, host. Lanjutkan, host. Oke, saya tanggapi host. Silakan. Oke, tadi Bang Arif ini menyampaikan kita jangan fanatik dalam mendukung ya seorang tokoh ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan begini, Abang Hari. Kalau kita jadi orang yang tidak mau mendukung seseorang, kita juga jangan terlalu tendensius ya dalam membangun kebencian bagi seorang tokoh ya, sehingga tidak terkesan bahwa ada yang
yang fanatik terhadap orang itu. Karena orang fanatik itu karena melihat ada banyak orang yang menyerang tokoh yang diserang itu. Contoh hari ini banyak anak abah yang membela abahnya karena banyak yang menyerang abahnya di situ. Nah itu tidak salah sebenarnya hari ini. Demikian juga Jokowi dibela dan di apa itu karena banyak yang menyerang dan fitnah. Jadi bagi saya itu tidak masalah buat saya. Yang terpenting di sini tadi seperti yang Bung Arif sampaikan bahwa ketika diperhadapkan dengan hukum ya harus bertanggung jawab. Harus menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan tuduhan dan fitnahan yang selama ini kau bangun. Membuktikan itu bahwa ijazahnya tidak langsung, sehingga kemudian hanya hukum yang kita semua orang